Senang bisa bersama Anda hari ini adalah suatu kehormatan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya merasakan sesuatu di dalam hati saya belakangan ini yaitu kata-kata tembakan kembali. Tembakan kembali. Saya tidak bicara tentang Anda kehilangan pekerjaan, itu hal yang buruk. Saya bicara tentang sesuatu yang dimulai kembali atau dijalankan kembali. Saya percaya bahwa Allah memanggil kita untuk menembakkan kembali diri kita sebagai gereja untuk memulainya kembali. Saya tidak tahu apakah Anda pernah ada dalam situasi di mana Anda harus memulihkan atau memperbaiki sesuatu yang sangat rusak. Saat masih muda, saya mengalami kecelakaan mobil dan mobilnya rusak parah. Tapi ayah saya yang adalah seorang mekanik, dia berkata, "Hey, kita bisa memperbaikinya." Orang lain ingin menyingkirkan mobil itu, tetapi dia berkata, "Tidak, masih ada masa depan untuknya." Jadi kami mengambil papan gambar, melihat beberapa foto, dan diagram dari mobil itu, lalu kami mencoba merombaknya kembali ke desain aslinya. Dan atas karunia Tuhan, ditambah keterampilan dari ayah saya, mobil itu tetap berfungsi selama bertahun-tahun kemudian. Dan jika kita ingin mengembalikan kehidupan gereja, kita harus melihat kembali desain dan tujuan semula yang Allah miliki untuk gerejanya. Anda bisa berkata, "Hey, gereja masih ada, kami mengikutinya secara online." Itu benar, tetapi kebenaran lainnya adalah Yesus berkata, "Aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata gereja yang ia gunakan dalam bahasa aslinya secara harfiah berarti sekelompok orang yang berkumpul bersama, berhimpun bersama untuk suatu tujuan. Jadi tanpa sebuah pertemuan, gereja tidak benar-benar berfungsi. Kabar baiknya adalah tidak harus banyak orang yang berkumpul. Cukup dengan 2 atau 3 orang. Yesus senang dengan itu, sebab jika ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, Yesus berkata, "Aku hadir di tengah-tengah mereka." Jadi, Tuhan membuat semuanya bekerja kembali. Ia membuat berbagai hal ditembakkan kembali. Anda tahu sebenarnya ada makna spiritual yang kuat dalam persekutuan. Kadang kita melewatkan ini, kadang kita berpikir, "Oh, kita sangat spiritual, kita tidak perlu ke gereja." Atau kita sangat spiritual, kita tidak perlu orang Kristen lain. Kebenaran dari hal ini adalah bahwa persekutuan adalah salah satu hal paling spiritual yang dapat kita lakukan. Jika kita lihat di Kisah Para Rasul, kita temukan bahwa Allah memulai gereja dengan sebuah persekutuan. Dalam Kisah Para Rasul 2 yang belum lama ini saya baca, saya terkejut pada banyaknya kesamaan antara hal yang mereka hadapi dengan hal-hal yang sedang kita hadapi. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga 4 kita akan baca bersama, disebutkan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan hari ini kita akan melihat hal ini secara singkat, dan melihat kebenaran yang membakar gereja mula-mula, agar kita dapat menyalakan api kita lagi hari ini. Amin? Ayo, saya bisa dengar Anda katakan amin. Amin, baiklah, puji Tuhan. Hal pertama yang mengejutkan saya adalah mereka menunggu. Dikatakan ketika hari Pentakosta tiba. Dengan kata lain, mereka menanti-nantikan hari itu. Mereka dalam posisi menunggu, benar-benar hanya menunggu. Berapa hari? 10 hari. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bukankah itu luar biasa? Gereja dimulai dengan menunggu. Jadi masuk akal bagi gereja untuk dinyalakan kembali, diaktifkan kembali dalam musim menunggu. Tetapi menunggu bisa menjadi sia-sia tergantung pada siapa atau apa yang Anda tunggu. Saya tidak tahu kalau Anda, tetapi saya sangat tidak suka menunggu. Tapi sementara kita menunggu berbagai hal untuk dibuka kembali, mungkin Anda sedang menunggu batasan pemerintah dicabut agar universitas dibuka kembali, saya tidak tahu apa itu. Tetapi kita dapat mengubah waktu menunggu kita menjadi waktu menantikan Tuhan dan tidak menyia-nyiakan waktu ini. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam menantikan Tuhan. Dan saya rasa mungkin banyak dari kita sebagai orang percaya telah melupakan praktik menantikan Tuhan. Tetapi itulah yang dimulai oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula dimulai dengan menunggu. Itulah yang Yesus katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. "Pergi dan tunggu aku di Yerusalem. Pergi dan tunggu di sana sampai Roh Kudus datang. Dan ketika dia datang, dia akan memperlengkapimu untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Lalu saya belajar untuk suka menunggu di musim ini. Dan malah hasrat saya untuk menantikan Tuhan diperbarui. Beberapa minggu yang lalu saya mendengarkan beberapa pesan tentang menantikan Tuhan. Dan saya pikir saya hanya perlu berdoa dan menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan baca Alkitab. Namun saya berpikir bagaimana jika saya hanya menunggu Tuhan atau hanya menantikan Tuhan? Kemudian saya duduk memutar musik penyembahan dan berkata, "Tuhan, aku menantikan Engkau. Datanglah dan penuhi tempat ini. Maukah Kau datang dan penuhi tempat ini?"
Saya mau katakan pada Anda hari ini bahwa hadirat Tuhan memasuki ruangan itu. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sampai tidak meninggalkan saya sepanjang hari itu. Saya bahkan tidak ingin meninggalkan ruangan itu karena hadiratnya begitu nyata dan sangat kuat. Ada sesuatu yang begitu kuat dalam menantikan Tuhan. Mari kita lihat di kitab Yesaya. Yesaya adalah seorang pria yang bernubuat tentang Yesus lebih akurat dari siapapun yang ada di Alkitab. Dan dia juga adalah seseorang yang memahami seni dalam menantikan Tuhan. Dia berkata dalam Yesaya 8 ayat 17, "Aku hendak menantikan Tuhan, yang menyembunyikan wajahnya dari keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia." Kemudian dalam Yesaya 40 ayat 31, ia berkata, "Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka bagai Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kita tahu bagaimana caranya untuk menunggu. Tapi jangan hanya bersedia untuk menunggu sesuatu, tetapi tidak untuk menunggu Tuhan. Anda tahu di Perth baru-baru ini saat keadaan menggila, orang-orang mengantri untuk tisu toilet. Saya tahu, ini gila kan? Lalu saya juga pernah melihat orang tidur dan berkemah di malam hari, menunggu iPhone atau iPad terbaru diluncurkan. Mereka tidur di dalam mall dan bersedia untuk menunggunya. Pertanyaannya, seberapa lamakah kita harus menantikan Tuhan? Seberapa besar kuasa yang ada dalam menantikan Tuhan? Dan jika kita mengubah waktu menunggu ini menjadi waktu untuk menunggu Tuhan, banyak hal menakjubkan akan mulai terjadi. Bahkan hari ini setelah ibadah, Anda dapat mulai menantikan Tuhan, Anda dapat mulai saling mendoakan, Anda dapat pula melakukan perjamuan, itulah yang kami lakukan. Setelah ibadah, doakan satu sama lain dan tumpangkan tangan. Kita bisa terus menunggu Tuhan di musim ini agar tidak kita sia-siakan. Yang percaya katakan, amin. Amin. Hal kedua yang menunjukkan saya adalah mereka berkumpul bersama. Katakan bersama. Mereka berkumpul bersama, mereka semua bersepakat berkumpul di satu tempat. Kita baru saja membahas mengenai hal ini, tetapi ini sangat signifikan, sehingga sangat penting bagi kita untuk berkumpul bersama. Gereja sejatinya bukanlah gereja tanpa persekutuan. Gereja tidak benar-benar seperti panggilan Tuhan tanpa kita berkumpul bersama. Dan Yesus membuatnya sangat sederhana, sangat jelas. Tidak harus dengan banyak orang, bisa dengan 1 atau 2 orang saja, dia hadir di situ. Tapi kita harus berkumpul bersama. Jika Anda memikirkannya, persekutuan yang kecil ini yang hanya terdiri dari beberapa orang, hanya sekitar 100 orang, melahirkan gereja ke dunia ini, yang membuat kota dan wilayah itu, bahkan dunia diguncangkan. Seperti halnya tentang Azusa Street, kebangkitan besar di Azusa Street, semuanya dimulai dari persekutuan. Lihat, Tuhan memakai hal-hal bodoh di dunia ini untuk mempermalukan orang pandai, dan Dia memakai kita dengan bersekutu bersama untuk mengubah dunia. Begitulah cara Kingdom City dimulai. Kingdom City dimulai dari persekutuan orang-orang di sebuah ruangan kecil, di sebuah tempat kecil, dan hal-hal menakjubkan mulai terjadi. Anda tahu ketika minggu sebelum lockdown, dan kami sedang bersiap untuk pergi ke gereja, dan saya pergi ke gereja pagi itu, yang sebetulnya saya akan berkhotbah di salah satu kampus kami di Perth. Dan menjelang akhir, saya merasakan dorongan yang kuat dari Tuhan. Dari Ibrani 10 ayat 25, di mana penulis Ibrani berbicara tentang tidak meninggalkan pertemuan seperti yang dilakukan beberapa orang. Saya membagikan hal itu di akhir khotbah saya, dan saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan hadir dan mengatakan jangan berhenti bersekutu. Saya agak bingung karena pada minggu yang sama, gereja ditutup. Kita tidak dapat berkumpul kembali. Dan saya berpikir, Tuhan, apakah saya salah mendengarkan maksudmu? Apakah saya tidak mendengarkan perkataanmu? Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menjadi semakin sadar bahwa Dia tidak meminta kita untuk melanggar hukum atau untuk terus berkumpul dalam gedung saat pemerintah melarangnya. Tidak, Dia hanya meminta kita untuk, hey, pastikan kalian berkumpul bersama. Pastikan kalian mengikuti ibadah bersama. Pastikan kalian berdoa bersama orang percaya lainnya. Dan saat kita berdoa bersama, saat kita beribadah bersama, di sana Dia ada, di antara kita. Saya ingat pada minggu pertama kami diperbolehkan, kami mengundang keluarga lain untuk mengikuti ibadah bersama kami. Sangat nyata dan kuat hadirat Tuhan yang turun di ruangan itu saat kami menyembahnya bersama. Bahkan minggu lalu kami beribadah dengan beberapa connect group yang berkumpul di sini di Perth. Dan sungguh luar biasa, sementara kami beribadah bersama ada jamaah hadirat Tuhan di tempat itu. Ini membuat saya berpikir, mengapa ketika kita bersatu hadirat Tuhan nyata? Mengapa demikian? Apakah karena gedung tempat kita berada? Apakah karena ruangan tempat kita berada? Tidak. Mereka tidak berada di gedung yang bagus. Bahkan ada bangunan lain yang lebih baik. Ada bait suci di kota itu. Bisakah Anda membayangkannya? Roh Kudus justru datang ke loteng itu, bukannya datang ke bait suci. Ada banyak loteng di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi karena faktanya mereka berkumpul bersama. Karena jika saya adalah bait Roh Kudus dan Anda juga adalah bait Roh Kudus, dan kita bertemu dan beribadah bersama,
Ada lebih banyak bait Roh Kudus yang menyembah Tuhan di tempat itu. Hadiratnya semakin nyata di ruangan itu. Dan itulah mengapa hadirat Tuhan terasa begitu kuat saat kita beribadah bersama. Maka sangat penting ketika berbagai hal mulai dibuka kembali saat aturan berubah, kita tidak berhenti untuk bersekutu bersama. Maka mulai kita berkomitmen kembali untuk menyembah Tuhan dalam satu kesatuan. Amin. Amin. Jangan kita sia-siakan musim ini. Mari kita pastikan bahwa kita bersekutu dan menyembah Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Hal ketiga yang benar-benar mengejutkan saya, dan ini mungkin jelas bagi Anda, tapi ini benar-benar mengejutkan saya, adalah bahwa mereka ada di rumah. Mereka berada di loteng dari sebuah rumah. Mereka tidak berada di loteng dari convention center, itu bukan loteng dari Sunway, bukan loteng dari suatu shopping mall. Mereka sedang beribadah di rumah seseorang. Gereja dimulai dari sebuah rumah. Dan jadi itu masuk akal bagi Allah untuk menyalakan kembali gereja, bagi Allah untuk membakar kita sebagai gereja akan dimulai dari rumah-rumah. Itu akan dimulai dari rumah ke rumah. Dan rumah ke rumah adalah awal gereja lahir di seluruh dunia. Rumah ke rumah, jika Anda melihatnya seperti di Azusa Street, itu sebenarnya dimulai di sebuah rumah sebelum berpindah ke Azusa Street. Dan jika Anda berpikir tentang Kingdom City, apa yang telah Tuhan lakukan di sini, juga dimulai di sebuah rumah. Pastor Mark dan beberapa orang asing dan mie sebagai makanan lalu Jai dengan bongonya bersenang-senang. Itu bermula di satu rumah. Kemudian untuk Tuhan membangkitkan kita, untuk Tuhan membakar kembali kita, ini akan dimulai dari sebuah rumah. Pastor Mark membuat poin cemerlang minggu lalu, dalam ibadah kita, dia mengatakan bahwa jika doa-doa kita terjawab, dan jika kebangunan rohani benar-benar datang, kita tidak akan memiliki cukup bangunan untuk menampung semua orang. Kita bahkan tidak akan memiliki cukup stadion di kota manapun di dunia ini untuk menampung semua orang. Dia berkata, tetapi kita punya cukup rumah, karena kita sudah punya rumah-rumah itu. Dan itu sangat benar, bahwa ada cukup rumah, dan Tuhan membutuhkan rumah Anda hari ini. Tuhan membutuhkan rumah kita hari ini. Ini semua dimulai dari satu rumah, tapi menyebar ke banyak rumah. Dan di musim berikutnya ini, kita akan pergi dari beberapa tempat di seluruh dunia ke ribuan rumah. Dan Tuhan menambahkan ini pada kita dan tidak akan ada yang mengambilnya dari kita. Mulai hari ini, Kingdom City adalah gereja rumah. Saya tidak pernah berpikir untuk mengatakannya, saya adalah bagian dari gereja rumah. Anda juga bagian dari gereja rumah. Karena bahkan ketika kita kembali ke ibadah kita seperti biasa, bahkan saat semua batasan telah dihapus, kita masih perlu rumah ke rumah. Kita masih memerlukan connect group. Disitulah pemuridan terjadi. Disitulah pertumbuhan terjadi. Disitulah koneksi yang sebenarnya terjadi. Anda mungkin berkata, Pastor Ben, saya tidak bisa bertemu dari rumah ke rumah. Tidak mungkin bagi saya untuk pergi. Mungkin batasannya terlalu ketat, atau mungkin Anda benar-benar khawatir karena ada banyak yang tertular di daerah Anda. Anda tahu, Anda bisa Zoom bersama orang lain. Anda bisa ikuti ibadah dan Zoom bersama. Anda bahkan bisa melakukannya di WhatsApp. Anda tahu kita menyukai WhatsApp di Kingdom City. Kita selalu mengobrol di WhatsApp, saya suka membuat obrolan WhatsApp. Anda tahu, kita dapat beribadah bersama, meskipun melalui obrolan video dan terhubung satu sama lain, dan bertemu di mana secara fisik benar-benar tidak mungkin terjadi. Tapi pikirkan ini, inilah situasi yang mereka hadapi. Mereka takut, mereka tidak yakin apakah mereka bisa pergi ke bait suci di mana Yesus baru saja disalibkan. Apa yang akan terjadi pada mereka? Tapi mereka tetap berkumpul bersama. Jika itu aman dan jika itu bijaksana, mari kita bersekutu, sekalipun hanya satu atau dua. Mari kita bersekutu bersama untuk menyembah Tuhan. Amin. Rumah ke rumah akan terus kita lakukan, dan Tuhan membutuhkan rumah Anda. Hal keempat yang mengejutkan saya di sini adalah mereka semua bergairah. Mereka semua bersemangat. Bukan hanya satu orang, tetapi 120 orang yang berada di ruangan atas itu. Api turun ke atas setiap orang. Dan Anda tahu kita telah berbicara banyak tentang penularan berbagai hal. Dan penularan itu selalu masuk berita. Tapi Anda tahu apa lagi yang menular? Api ini juga menular. Dan ketika api Tuhan menular, itu bisa menjadi hal yang baik. Ketika hadirat Tuhan menyebar, itu bisa menjadi hal yang baik. Ketika kebangunan rohani menyebar, itu bisa menjadi hal yang baik. Dan saat ini kita percaya bahwa api Allah akan turun atas kita dan lalu pergi dari kita ke orang-orang di sekitar kita. Dan Anda tahu, setelah pertemuan luar biasa yang mereka alami, Petrus benar-benar berjalan keluar rumah dan 3.000 orang menyerahkan hidup mereka kepada Allah dalam satu khotbah di satu saat, bicara tentang api yang menular. Ayolah, api ini bisa menyebar, dimulai dari satu rumah, tetapi menyebar ke ribuan rumah yang ada di seluruh kota yang mengundang orang untuk memecahkan roti secara bersama-sama. Kebangkitan rohani dimulai di satu tempat, tetapi menyebar ke seluruh tempat yang lain. Mereka membiarkannya mengalir keluar dari diri mereka. Saya suka Kisah Rasul 2 ayat 47 berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukankah ini luar biasa? Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Renungkanlah hal ini sejenak. Mereka bahkan tidak mengharapkan altar call di gereja di hari Minggu setelah ibadah.
Mereka melakukannya di sana, di jalan, di rumah mereka, mengundang orang-orang dan mereka diselamatkan. Mengapa? Karena kebangkitan rohani yang sedang menyebar. Mereka terbakar dan sekarang mereka menularkannya ke orang-orang lain. Anda tahu, saat ini Tuhan sedang merestorasi penginjilan untuk kita. Kita melihat tetangga datang kepada Tuhan, kita melihat anggota keluarga datang kepada Tuhan, orang-orang mengundang teman dan keluarga mereka. Kami telah melakukannya juga. Orang-orang diselamatkan dalam Connect Group. Kami mendapati orang dari keyakinan lain datang ke Connect Group dan bertransformasi secara radikal dan diselamatkan, bahkan dibaptis di masa-masa ini. Tuhan sedang bergerak dan Dia memulihkan penginjilan untuk kita. Dan Dia mengumpulkan kita bersama untuk mengutus kita. Tuhan tidak hanya mempersatukan kita untuk kepentingan kita sendiri. Ia membawa kita bersama untuk mengutus dan mengirim kita kemana-mana ke seluruh dunia. Dan saya suka apa yang dimulai di sebuah rumah, di sebuah loteng, di Yerusalem, di saat musim-musim seperti ini, bisa menyebar ke ribuan rumah-rumah lain dan ribuan keluarga lainnya. Dan bahkan menyeberang ke kota-kota dan wilayah lain di seluruh dunia. Kita harus membiarkan Tuhan membakar kita di musim ini dan membiarkan api itu menyebar dan terus menyebar. Amin.